Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang dimana itu tentang algoritma machine learning. Oke, sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami ada saya sendiri yang Maya Putri, ada Tolhobin Robani dan Aurora Zalpa Hartono. Nah, ada pertanyaan nih kayak apa itu machine learning? Jadi machine learning itu merupakan sebuah cabang kegiatan buatan AI yang berfokus pada kemampuan komputer untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara langsung. Misal menggunakan algoritma tertentu kayak sistem dapat mengenali pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dari data sebelumnya. Gitu. Next. Nah, jadi untuk metode algoritma yang kita pakai itu ada supervised learning yang dimana ini tuh belajar dengan orang lain kayak gitu. Yang dimana modelnya itu mengambil data berlabel di mana setiap data masukan input sudah memiliki keluaran atau output yang benar dan prediksi yang akurat pada data baru yang belum pernah dilihat. Tahapannya itu ada pengumpulan data berlabel, pembagian dataset, pelatihan model, dan evaluasi model atau mengukur akurasi. Nah, yang kedua itu unsupervised learning, yang dimana ini tuh belajar secara mandiri. Model belajarnya itu dari data tanpa label untuk menemukan struktur atau pola yang tersembunyi. Kayak tujuannya itu menemukan hubungan atau kelompok klaster data berdasarkan karakteristiknya. Dan tahapannya itu ada pengumpulan data tanpa label, eksplorasi dan pemilihan algoritma, pelatihan model, dan interpretasi hasil. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Saya akan menggunakan representation learning. Nah, konsepnya itu belajar dari pengalaman. Jadi, model ini mengambil dari keputusan ke yang terbaik melalui dengan interaksi lingkungan. Mekanisnya belajar dengan berbasis sistem reward dan punishment atau hukuman atas setiap aksi yang diambil. Tujuannya menentukan kebijakan optimal untuk memaksimalkan total reward dalam jangka panjang. Penerapan umumnya yaitu ada di robotika, sistem rekomendasi dan adaptif dalam game interaktif. Nah, selanjutnya regression. Tujuannya itu adalah memprediksi nilai kontinu. Contohnya itu adalah diprediksi harga rumah. Jadi kita akan memprediksi harga rumah setiap rumah yang ada di dataset tersebut. Nah, selanjutnya itu ada di classification seperti ini. Tujuannya itu adalah memprediksi kategori distrik atau kelas. Contohnya di implementasi machine learning menggunakan algoritma klarifikasi untuk mendeteksi sampah dan hasilnya menunjukkan akurasi sampai 94% yang konsisten di setiap lipatan yang memberikan random forest efektif untuk klarifikasi sampah. Oke, selanjutnya bakalan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah algoritma clustering. Nah, algoritma clustering menggunakan metode unsupervised learning untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa label. Dalam penelitian ini digunakan algoritma K-means dan fuzzy C-means untuk segmentasi warna pada jajanan tradisional. Hasilnya K-means lebih akurat dengan nilai 76,47% dan fuzzy C-means hanya 68,63%. Boleh next? Selanjutnya adalah association. Association digunakan untuk menemukan hubungan antar item dalam data transaksi. Dalam penelitian ini, algoritma a priori diterapkan pada data penjualan buku di Gramedia dan menghasilkan pola seperti jika membeli buku pelajaran, biasanya juga membeli buku anak-anak. Nah, dengan penelitian ini menghasilkan support sebesar 11,23% dan confidence sebesar 30,66%. Oke, boleh selanjutnya. Jadi, berdasarkan kajian dari 18 jurnal, machine learning berperan besar di berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, pertanian, dan retail. Supervised learning efektif untuk memprediksi data berlabel seperti harga dan penyakit. Sedangkan unsupervised learning seperti clustering dan association membantu menemukan pola tersembunyi dalam data.
Reinforcement learning juga berpotensi dalam sistem adaptif yang belajar dari pengalaman seperti robotika dan sistem rekomendasi. Kesimpulannya, setiap metode punya keunggulan masing-masing. Dan pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan tujuan dan jenis data agar hasilnya optimal. Oke, cukup dari saya kembalikan ke Yanti. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.